Yang betina itu lebih kecil kepalanya, karena ketiknya lebih besar. Ketiknya kecil. Nah, kalau misalkan kalau ingin kita lepaskan ke kolam baru ya, biasanya itu harus dicepat-cepatin airnya dulu. Dan mereka ini nggak kaget dengan itu airnya. Itu biasanya kan kalau di kolam saya kan sama kolam baru itu kan kita punya metode. Kalau kita bisa lepaskan pelajar. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Nama ikan. Nah ini. Nah kalau saya itu punya ikan moli ya, saya gabungkan sama lobster. Saya punya metode aquaponik. Jadi kita bisa panen sekaligus dua. Kita bisa panen ikan hias sekaligus panen lobster. Jadi ya gunanya ikan hias ini saya punya moli sama kucing. Gunanya untuk makan sisa-sisa pakan lobster, karena banyak kan kalau malam itu bisa sampai 75%. Sehari satu kali, iya bisa satu kali, bisa dua kali. Jadi namun kalau saya sih satu hari itu satu kali sudah cukup. Saya kan pakai pakan pelet ini tinggi protein juga, sudah sangat cukup sekali. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak? Pelet itu Pelet, nah iya, pelet itu dari seperti pakannya udang itu ya. Mereka ada cacing-cacing juga, ada sisa-sisa daging-daging ikan yang dijadikan olahan seperti itu. Jadi nanti seperti kecil-kecil gitu kayak di pabrik gitu, pelet. Saya ada tahu. Kalau listrik mati tidak lebih dari satu hari sih. Tapi kalau saya kan karena pakai sistem outdoor, jadi nggak terlalu memikirkan listrik. Karena apa? Karena sudah dapat asupan oksigen dari sinar matahari yang turun ke kolam. Ada udara juga yang sudah terlaut. Lalu ada tumbuhan apu-apu. Ini gunanya kan untuk penghasil oksigen, menghasilkan banyak oksigen. Sudah sangat terlalu sekali di kolam. Jadi meskipun ada mati lampu nggak terlalu terpikirkan juga, sudah aman. Berarti ada kayak pengecekannya setiap hari atau kayak apa? Kalau pengecekan sih enggak, kita lebih ke pakan ya. Kalau setiap harinya yang penting aerator nyala, filter nyala, terus kita rajin ngasih pakan, udah gitu aja. Untuk perawatannya juga sangat mudah. Maka dari itu saya selalu sosialisasi ke masyarakat ya yang punya lahan. Ayo semuanya ikut budidaya untuk biar lobster air tawar ini lebih dikenal. Karena lobster air tawar ini banyak yang orangnya nggak tahu. Iya. Banyak bapak-bapak yang nggak tahu, ibu-ibu yang nggak tahu. Mereka kiranya lobster itu ya adanya di alam, di laut, dan nggak bisa dibudidaya. Kalau kebanyakan orang awam. Kan saya dari 2017 riset, ya sekarang ini terus berjalan terus dari riset itu. Dari awal udah di sini. Dari awal ya di sini, lalu di rumah, lalu punya kolam pembesaran lagi di daerah Surabaya Timur. Terus banyak mitra-mitra lagi. Mitra lain. Paling jauh mitranya dari mana? Saya paling jauh itu Kalimantan sama Sumatera. Ada dari Makassar, ada dari Pangkalan Bun. Berarti pengirimannya waktunya dikasih? Ya enggak,
Kalau lobster ini kan udah dikasih air, dia kan udah punya insang loh. Jadi mereka ini udah punya oksigen sendiri, ngambil oksigen dari udara. Jadi nggak perlu air. Malah kalau dikasih air malah nanti mati. Karena kan guncangan airnya itu nanti panas kalau pengiriman jarak jauh. Mungkin saya pakai packing yang benar-benar safety ya. Ada es batu, ada hidro, ada styrofoam juga, jadi aman. Apalagi pakai kargo itu kan setengah hari sudah nyampe. Kita kirim pagi, ya sore itu udah bisa diambil kan. Gunanya ada gunanya semua. Kalau kenapa saya pakai apu-apu ini? Nah, apu-apu ini tumbuhan asli Indonesia ya. Ini tumbuhan dari Amerika Latin atau Amerika Selatan. Gunanya apu-apu ini menyerap zat amonia juga. Lalu saya kan pakai air pump. Nah, air pump ini kan masih ada seperti zat-zat yang beracun gitu. Nah, gunanya apu-apu ini untuk menyerap zat-zat yang beracun itu. Lalu gunanya yang kedua bisa makan lobster bisa makan tumbuhan ini untuk jadi makanan tambahan mereka. Jadi ada gunanya untuk Kalau waktu pembersihan kalau itu lobster itu dari mana? Kami biasanya kalau saya itu pembersihan kan karena nggak harus di 100% airnya itu dihilangkan, enggak ya. Saya sisakan itu sekitar 30% hingga 60% air. Kenapa? Karena lobster ini airnya dihilangkan semua, dikuras, mereka kan harus adaptasi dengan ukuran air yang baru. Nah, itu yang saya hindari. Karena nanti ada yang pas proses adaptasi itu ada yang gagal ya. Karena kan air baru yang dari pump itu pH-nya kan masih 0. Oksigennya juga masih 0. Karena itu saya enggak selalu saya angkat lobsternya. Mungkin beberapa saja yang saya angkat ke dalam bak untuk mencari mana yang bertelur, mana yang enggak. Ikan yang hidup itu kan bertelur. Nah, telurnya itu tak dimakan sama lobster. Nah, kalau yang bertelur itu mungkin kalau ikan itu bertelurnya di apu-apu ini ya. Mungkin susah juga kalau lobster mencari telurnya ikan itu. Tapi mungkin ya ada aja yang dimakan sama lobsternya kalau ketemu. Tapi kan memang tujuan saya kan memang ikan ini buat kelangsungan lobster juga, jadi nggak terlalu menyakitkan sama ikannya. Saya fokus ke lobsternya. Kira-kira ada Yang di situ itu tanyakan ada yang kurang jelas dari suratnya. Apanya? Telurnya, ya estimasi. Jadi sekitar 1,5 bulan ketika dari mulai awal masa pemijahan. Dari masa pemijahan lalu ada yang bertelur. Nah, yang dari bertelur itu kurang lebih sekitar 50 hari atau 1,5 bulan durasinya. Karena berbeda-beda biasanya, tergantung faktor suhunya juga, suhu airnya. berarti kalau udah bertelur bisa bertelur lagi? Bisa, ketika dia sudah selesai menetas dan anaknya sudah keluar dari gendongan perut ibunya, itu bisa dimasukkan ke kolam pemijahan lagi, bisa untuk perkawinan lagi. Jadi untuk lobster ini enggak ada fase kapan dia musim bertelur atau enggak, bahkan sepanjang tahun dia bisa bertelur lagi. Kayak gitu. Nggak tahu lagi kalau lobsternya dikasih obat KB ya. Nggak ada sih. Dua tuh kafe di anu. Iku lan ayam lan. Oh nggak sapi. Oh sapi. Kalau lobster nggak ada bro. Nah ini profit estimasi yang saya perhitungkan. Jadi perhitungan untuk profitnya, hasilnya, hasil dari dia mulai budidaya. Kalau nunggu sampai konsumsi ya sekitar 5 bulan, 6 bulan. Tapi kalau ingin profitnya di bibit,
ya sekitar 1 hingga 2 bulan sekali dia bisa profit bibit. Dan harga per bibit itu sekarang sekitar 1000-an per satu ini. Jadi dikalikan aja, misalkan dia per bulan bisa sampai 100 atau 1000 ekor, ya bisa dikalikan aja 1000 rupiah ya berapa. Itu sih bibit. Kalau ingin profit di bibit, kalau ingin profit di konsumsi ya harus nunggunya sabar. Saya pernah pasang di mahasiswa UHT, mahasiswi sih, cewek. Dia budidaya di lantai 3 rumahnya, di deck gitu. Dia budidaya di sana, cewek, di lantai 3. Di video saya ada di YouTube, pemasangan lengkap. Itu pasangnya di lantai 3. Bisa syukur-syukur Mbak, jadi habis dari sini kan bisa implementasi